Bab 104. Lahirnya Raja Para Dewa. Memulai rencana dan pembagian tugas. Saat ini Bai An menatap Long Yuan dengan intens. Aku merasakan firasat buruk. Long Yuan yang mendengar itu, ia sudah menduga akan hal ini. Jadi ia diam saja, tidak bertanya atau memotong ucapan Bai An selanjutnya. Bai An mengangguk melihat reaksi Long Yuan. Aku memintamu untuk membawa Luaner, Kakak Tian, Liuer, Liner dan beberapa orang lagi untuk pergi ke benua menengah tempat ayah tinggal. Wajah Long Yuan langsung gelap saat mendengar kata-kata Bai An. Ia tidak mau menerima tugas ini, walaupun Bai An akan marah kepadanya. Karena, ia ingin ikut berjuang bersama Bai An. Aku tidak mau menerima tugas ini, Tuan Muda suruh saudara Lang Zai saja atau saudaraku yang lain. Aku tetap akan berada di sisimu sampai akhir, walaupun nyawaku bayarannya, kata Long Yuan dengan tegas. Matanya menyiratkan sebuah tekad yang tidak akan bisa diubah. Bai An yang mendengar itu menghela nafas panjang, lalu berkata, "Kau adalah yang terkuat, jadi kau akan mengemban tugas berat ini untuk memastikan mereka sampai di tempat ayahku. Setelah itu, kau bisa kembali lagi." Bai An mencoba meyakinkan Long Yuan, namun itu sia-sia. Tatapan mata Long Yuan tetap seperti tadi, "Aku siap mati, berada di sisimu Tuan Muda, bukannya aku menolak tugas yang kau berikan. Tapi aku lebih ingin bersamamu, berjuang bersama, aku bukanlah orang lemah dan bodoh yang bisa kau bodohi seperti ini," balas Long Yuan. Ia tahu alasan Bai An seperti ini. Namun tekadnya ingin tetap bersama. Bai An yang sudah mencoba meyakinkan Long Yuan pun menyerah, ia sama sekali tidak marah kepada Long Yuan, ia juga cukup kagum terhadap pendirian Long Yuan yang kokoh. "Baiklah, aku akan mencoba untuk menyuruh Lang Zai melakukan tugas ini," ucap Bai An pasrah. Mendengar itu, Long Yuan langsung tersenyum bahagia, padahal ia sudah siap menerima resiko akan kemarahan Bai An, karena menolak perintah darinya. Tapi, Long Yuan tiba-tiba memikirkan sesuatu. "Tuan Muda, mungkin Lang Zai tidak akan mau menerima tugas darimu. Tuan Muda tahu jika Lang Zai lebih keras kepala dari semua saudaraku, dan juga tekadnya bersamamu sangat kuat. Jadi sangat sulit untuk memberikannya tugas itu." Kata-kata Long Yuan menyadarkan Bai An, apa yang diucapkan oleh Long Yuan adalah kebenarannya. Kini Bai An cukup pusing memikirkan siapa yang akan ia suruh. Cukup lama ia memikirkan hal ini, sehingga ia mencoba berpikir akan menyuruh Mo Sen, tapi ia yakin Mo Sen juga pasti tidak akan mau. Sampai kemudian, Long Yuan menyarankan dua nama. "Tuan Muda, lebih baik kau menyuruh Feng Huang dan Hei Long, karena mereka sangat cepat juga di udara. Jika terjadi sesuatu mereka bisa berubah ke wujud aslinya dan terbang membawa mereka yang akan dibawa ke benua menengah." Saran Long Yuan ini membuat Bai An berpikir lebih dulu. Hei Long adalah wujud naga hitam, dan Feng Huang adalah wujud Phoenix Langit. Itu benar jika mereka berdua cukup berkuasa kalau di udara. Gumam Bai An. Long Yaun langsung tersenyum mendengar suara Bai An bergumam, "Saran dariku cukup bagus kan Tuan Muda, terlebih lagi kekuatan mereka juga melesat cukup cepat. Saudara Huang Feng kini berada pada tingkat monark akhir, dan saudara Hei Long berada pada tingkat monark puncak, jadi tidak diragukan lagi kecepatan terbang di udara menyamai tingkat Holy Emperor." Long Yuan menutup kata-katanya dengan suara yang cukup bangga dalam menjelaskan hal tersebut. Itu membuat Bai An cukup kesal karena Long Yuan terkesan sedikit sombong. Tak lama, Bai An dan Long Yuan merasakan aura yang mengerikan, walaupun itu samar-samar. Karena lokasi mereka cukup jauh. "Ini," ucap Bai An dan Long Yuan bersamaan setelah mengucapkan kata-katanya. Mo Sen langsung muncul di hadapan mereka dengan memasang wajah serius. "Apa kalian merasakannya? Kekuatan orang ini setidaknya lebih tinggi dari True God, namun aku kurang tahu pasti. Karena itu terasa samar-samar." Mo Sen langsung mengutarakan maksudnya ke sini. Bai An dan Long Yaun mengangguk secara bersama, "Kami juga merasakannya, tapi kalau untuk tingkat kultivasinya kami tidak tahu." Bai An menggeleng ke arah Mo Sen. Tak lama, Hei Long, Xiong Zai, Feng Huang, Pixiu, Bai Luan, Chen Tian, Yun Si, Xiao Litan, Xiao Yi, Tang Meng, dan beberapa petinggi kerajaan iblis datang. Karena, beberapa dari mereka juga dapat merasakannya, walau lebih samar-samar lagi. "Aner," kata senior Hei Long, "ada orang yang melepaskan kekuatan yang mengerikan, apakah itu benar?" Chen Tian tanpa basa-basi langsung bertanya setelah sampai. Bai An langsung mengangguk, membenarkan pertanyaan Chen Tian, "Itu benarkah?" Jadi,
Mulai saat ini kita akan lebih berhati-hati dan melihat pergerakan mereka. Aku yakin jika mereka semua keluar, maka yang akan dituju terlebih dahulu adalah daratan timur. Semua orang mengangguk membenarkan perkataan Bai An, jadi, apa tindakan yang akan kita lakukan? Tanya Jenderal Iblis Liang. Mo San yang mendengar pertanyaan jenderalnya, sungguh kesal bercampur malu. Para petinggi iblis kerajaan juga malu, tapi tidak berani kesal kepada Jenderal Liang. Apa yang salah? Tanya Jenderal Liang agak bingung, karena menurutnya hal yang wajar ia bertanya seperti itu. Kau ini, mengapa kau mengeluarkan kebodohanmu sekarang, tidak dari dulu? Biar aku bisa menjitak kepalamu, seru Mo San dengan cukup kesal. Wajah Jenderal Liang langkung menjadi kaku. Apa yang salah? Gumam Jenderal Mo Liang dalam hati. Apa yang kau lakukan jika ada ancaman bahaya yang akan mencelakai bangsamu? Jenderal Liang, tanya Bai An, yang sedari tadi diam. Tentu saja, bersiaga dan melawan dengan sekuat tenaga untuk mengusir bahaya tersebut. Jika takdirku mati, maka aku akan melawan takdir tersebut. Begitu juga dengan pertanyaanmu Tuan Muda, jawab Jenderal Liang tegas dan berwibawa saat mengatakan hal itu. Jadi, ucap Bai An dengan tersenyum penuh makna. Jenderal Mo Liang yang mendengar itu awalnya bingung, namun tiba-tiba saja wajahnya memerah dan menunduk karena malu, ia sadar akan pertanyaannya tadi itu agak bodoh. Sudah, lupakan saja. Lebih baik kita membagi tugas. Long Yuan langsung mencairkan suasana. Bai An, Mo San dan yang lainnya mengangguk, lalu mereka semua membagi tugas masing-masing. Untuk Xiongzai, akan pergi ke daratan tengah bersama jenderal dan beberapa petinggi kerajaan iblis lainnya. Sedangkan Pixiu akan pergi ke wilayah selatan tempat para elf berada untuk mengajak mereka bekerja sama, pastinya para elf tersebut juga merasakan akan bahaya. Jadi, pasti mereka akan menerima Pixiu untuk bekerja sama. Pixiu juga akan pergi bersama dua jenderal bersaudara dan beberapa komandan iblis untuk mencegah sesuatu yang tidak diinginkan. Sedangkan untuk bagian utara, Kaisar Tang Meng akan pergi bersama Jenderal Mo Liang berdua saja untuk membawa penduduk yang tinggal di sana ke daratan tengah untuk mengungsi. Bersambung.